Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023. IHSG hari ini kembali naik guys ya, di atas level 7100-an, naik 0,52% ke area 7125. Di awal sesi sebenarnya IHSG ini sempat turun ya, tapi kembali rebound di sesi keduanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham ya seperti Goto, lalu ada big cap perbankan, lalu ada perbankan digital, saham batubara, dan juga saham pulp and paper. Ya, jadi hari ini tanggal cantik 12/12, jadi ada Harbolnas, hari belanja online nasional, di mana TikTok Shop kembali beroperasi melalui Tokopedia, guys ya. Dan kita tahu ya, kemarin karena ada berita TikTok Shop ex Tokopedia itu banyak sekali menelan korban, guys ya, di hari kemarin. Banyak sekali yang melakukan cut loss. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah saham Goto. Nah, Goto ya kemarin turun 20,37%, menyebabkan banyak sekali trader di saham Goto yang melakukan cut loss secara besar-besaran. Kemarin ada panic selling dan sell on news. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih ketika sebuah rumor ya. Nah, ini rumor yang terbentuk adalah di mana TikTok Shop akan mengakuisisi saham Goto. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah TikTok Shop mengakuisisi Tokopedia-nya sebesar 75%-an gitu guys ya. Nah, adanya buy on rumor, sell on news ini sebenarnya sering kali terjadi, tapi mungkin teman-teman nggak terlalu aware gitu ya dengan fenomena tersebut. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati nih ya untuk kedepannya agar tetap memperhatikan buy on rumors tersebut. Ketika sudah naik sangat tinggi, nah ini berarti ya banyak sekali trader yang sudah akumulasi di harga bawah gitu guys ya. Apalagi kan sempat turun ya ke 55 per lembar saham untuk saham Gotonya. Jadi kemarin banyak yang cut loss, hari ini ternyata banyak yang masuk lagi di saham Goto dan sudah floating profit. Nah itulah guys ya perbedaan posisi menentukan hasil dari trading kita, di mana ketika teman-teman beli ketika sahamnya rebound, ya ketika sahamnya bergerak naik, otomatis teman-teman juga akan merasakan kenaikannya. Kita lihat hari ini naiknya 9,30%. Kalau misal kita cek dari Broksumnya, memang yang akumulasi ada BK, MG, RF, AZ, KK, dan juga XA guys ya, dan lain-lain termasuk ada XC juga nih, broker retail. Untuk BK dia menjadi top buyer sebesar 10,5 juta lot, sedangkan CC jualan 10 juta lot aja. Jadi overall di sini kita lihat ya secara Broksumnya ada akumulasi ya meskipun tipis gitu. Oke guys, jadi untuk saham Goto apakah ada potensi dia untuk menguat kembali ya? Sepertinya ada gitu guys ya, karena kemarin kan sudah banyak yang buang barang nih secara besar-besaran. Jadi wajar kalau misalkan besok naik karena adanya akumulasi gitu guys. Untuk saham Goto, teman-teman harus berhati-hati ya karena bukan saham yang bagi dividen dan bukan saham yang fundamentalnya bagus. Jadi hanya bagus dari sisi sentimen aja gitu guys ya. Jadi berbeda dengan ketika kita membeli saham bagus di harga murah, ya ketika kita membeli saham bagus yang membagikan dividen, tentunya ketika floating loss kita masih bisa sabar, kita masih bisa bertahan. Ya, dengan saham yang seperti Goto ini tidak bagi dividen dan masih tetap merugi, ya kalau misalkan turun seperti ini kita akan lebih ke panik gitu ya. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. Ada saham BBRI. Nah, di mana BBRI hari ini candlenya merah karena sempat naik ke area high di 5.400 tapi turun lagi close di 5.325 guys ya. Padahal hari ini ada kenaikan ya dari area close yang di hari sebelumnya 0,47% kenaikannya. Dengan adanya normal akumulasi dari YU, BK, dan juga RX. Nah, YU di sini ternyata lumayan cukup gede guys ya akumulasinya 115.000 lot ya. Jadi untuk BBRI masih ada potensi dia akan naik lagi setelah kemarin ada koreksi wajar ya. Koreksi sampai 5.300-an ya. Kemarin turun 5.300, ini sebenarnya kesempatan untuk beli buy on weakness gitu guys ya di sekitar MA20-nya. Jadi menarik guys untuk BBRI, kemungkinan dia akan lanjut rebound guys ya. Kita lanjut ke saham BBCA, di mana BBCA hari ini cukup sideways ya, cukup nyisir gitu ya. Hari ini malah turun ya 0,57% ke area 8.700, jadi dia masih sideways nih di bawah ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi kembali. Broksumnya malah distribusi nih dari RX 411.000 lot. Nah, berarti RX akan pindah dana nih. Kemana nih kira-kira guys ya? RX kira-kira akan pindah dananya ke emiten mana gitu ya. Nanti kita cek. Untuk ZP,
ZP-nya beli 82.300 slot guys ya. Kita coba cek RX gitu ya. Karena RX di sini masih besar sekali ya untuk penjualan saham BBCA-nya. Paling besar BBCA, ternyata RX masuk di BBNI dan juga BBRI. Lalu ada ISAT, Astra International, Cimori, Pani, Cepin, SMG, Ersilo, Bank Mandiri, INTP, dan INKP guys ya. Untuk BBCA ya, dia akan sideways dulu di bawah. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk entry guys ya, sebelum dia naik lagi ke level 9.000. Jadi menarik karena stokastiknya juga sudah oversold gitu. Ini kesempatan nih sebenarnya ya. Silahkan teman-teman analisa kembali karena disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada BBYB ya. Untuk bank digital yang pertama, BBYB hari ini naik dengan volume akumulasi sangat tinggi guys ya, 18,92%. Kenaikan BBYB hari ini ternyata ada akumulasi dari AZ dan juga CC. Sedangkan asing yang masuk ada AK, AI, dan juga BK. Teman-teman lihat ya, volume akumulasinya hari ini sangat tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada di hari yang sebelumnya. Gitu guys ya, belum ada tanda-tanda overbought juga, jadi kemungkinan BBYB masih bisa lanjut naik. Teman-teman yang punya BBYB silahkan di hold ya. Tapi kalau yang baru mau masuk di saham BBYB, saya rasa sudah ketinggalan kereta lumayan cukup jauh gitu guys. Karena hari ini pun kenaikannya sudah 18%-an gitu ya. Nah, teman-teman kalau misal mau beli itu di area sideways, harusnya ya di area sideways 330 sampai 360, 370 masih oke lah ya, karena kan hari ini sudah lepas landas gitu. Kita lanjut ke saham Arto ya. Arto hari ini naik tinggi juga 15,76% ke harga 3.600 per lembar sahamnya ya. Sempat naik ke area high di 3.860. Ya, jadi untuk Arto juga hari ini ternyata ada akumulasi lumayan cukup besar guys ya, dari CP, AK, YUBK. Nah, ternyata yang distribusi ada ZP, CCXA. Ternyata untuk saham bank digital ini mulai diakumulasi kembali oleh investor asing gitu guys ya. Oleh broker asing mulai masuk lagi nih di saham bank digital gitu. Terutama AK dan BK ini ternyata mulai masuk lagi akumulasi saham Arto. Entry point-nya sebenarnya bagusnya di sekitar 3.000 ya, sampai 3.200-an. Jadi kalau sekarang sih udah naik tinggi. Ada potensi dia akan lanjut naik, sebenarnya ada. Karena kan kemarin sudah oversold ya, di harga 2.800 ini sudah ada oversold. Jadi kemungkinan Arto juga masih bisa lanjut naik. Kita lanjut ke saham selanjutnya, saham batubara ya, di mana batubara ini karena harga acuan batubaranya kembali turun, jadi harga saham batubara juga rata-rata mengalami penurunan. Kita lihat BSSR hari ini turun tipis ya, 0,53% ya, masih dikasih untuk area entry-nya nih, buy on weakness gitu guys ya. Support terdekatnya di 3.600 sampai 3.500. Kita lihat yang hari ini akumulasi saham BSSR ada Retail XL, Stockbit guys ya, 1.300 lot, sedangkan BB dia jualan, XC juga jualan ya, Ajaib Sekuritas juga jualan. XL, KK, LG, MG di sini mulai masuk di saham BSSR, tapi yang paling banyak akumulasi ternyata Sekuritas Stockbit. Lalu stokastik RSI-nya mulai overbought ya, dia masih turun ya, teman-teman tunggu aja oversold-nya. Siapa tahu dia bisa turun di bawah 3.700, bisa dapat harga yang lebih murah lagi gitu guys ya. Karena per hari ini masih ada distribusi. Jadi wait and see buat teman-teman yang belum punya BSSR. Untuk yang mau averaging down, tunggu di support selanjutnya ya, di 3.600 sampai 3.500-an kalau misalkan memang masih terus didistribusi. Kita lanjut ke Adaro Energy ya. Adaro Energy ini hari ini juga turun ya, 0,39%. Volumenya sih sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi di sini broksumnya ada big distribution dari NI. NI distribusi 55.200 lot, AK juga jualan, CC, BKRX, BQ juga masih jualan nih guys ya. Jadi overall kita wait and see dulu untuk saham Adaro. Kemungkinan dia akan retrace ya di sekitar 2.500-an. Kalau dia tembus di bawah 2.500 ya, dekat dengan lower band-nya, ini teman-teman bisa jadikan untuk entry point, tapi per hari ini teman-teman wait and see dulu aja gitu. Kita lanjut ya ke saham ABM Investama, di mana ABMM ini juga sebenarnya dia masih ada di area bawah ya, di area supportnya di 3.200 sampai 3.300-an. Per hari ini sebenarnya ada kenaikan dari area support 3.240 ya, naik ke 3.310 guys ya untuk ABM Investama. Ternyata ada akumulasi dari CC dan juga YU.
Nah, untuk saham-saham sektor batubara kita akan lihat untuk harga Coal Ice Newcastle, di mana untuk harga acuan batubara ternyata mengalami penurunan 4,64% ke level 146 US dollar per tonnya. Nah, apakah ini pertanda nggak bakal ada kenaikan harga saham batubara? Sebenarnya winter ini kan baru dimulai gitu guys ya. Winternya baru dimulai ya, jadi sebenarnya masih ada potensi. Apalagi di tahun depan akan bagi dividen lagi ya, seperti yang sudah kita prediksikan beberapa saham batubara. Teman-teman boleh cek di video kita gitu guys ya. Prediksi dividen saham batubara itu saya rasa dari dividen yieldnya masih lumayan cukup tinggi ya. Jadi menarik nih untuk saham-saham batubara kita bisa buy on weakness ya, beli harga murahnya. Nanti kita hold sampai pembagian dividen gitu guys. Ya, siapa tahu kan nanti pas pembagian dividen ada krisis batubara lagi, ya misalkan Eropa butuh lagi kan kita bisa jualan gitu ya. Kita jualan sahamnya, saham batubara jualan batubaranya. Kita lanjut ke saham Tekim ya. Untuk pulp and papernya sudah turun lumayan cukup dalam guys ya. Dari 7.500-an dia sideways ya, saya ingat di 7.500 ini. Lalu dia turun ya sampai di area low 6.500 dan per hari ini naik lagi ke 6.925 guys ya. Kita lihat apakah dia bisa break di MA10 dan MA20-nya ya. Kalau bisa break, teman-teman bisa buy on breakout di level 7.000. Kita lihat ya, untuk stokastiknya sudah ada oversold sebenarnya. Jadi kemungkinan akan lanjut naik. Dengan adanya normal accumulation ya di saham Tekim, akumulasinya dari SS, CC, AK, FS dan juga BK, ada MG juga di sini ya. XC juga ternyata masuk di saham Tekim, guys. Sedangkan yang menjadi top seller ada YP lumayan cukup besar ya, 3.200 lot. AZ, GR, HP, CP, SQ dan juga XL. Untuk Tekim menarik sebenarnya ya, kalau misalkan dia bisa rebound lagi, kita bisa buy on weakness ya di area dekat dengan support gitu ya di 6.900-an gitu. Tapi kalau misalkan dia sideways di area 6.900 ya tidak tembus di atas 7.000, teman-teman ditunggu dulu aja. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada INKP, hari ini juga naik 3,53% setelah kemarin turun selama berhari-hari nih guys ya. Hampir beberapa pekan gitu ya, dia turun sampai di 7.775 gitu ya. Kalau misal kita tarik lagi ya, sebenarnya di pertengahan tahun ini ya ada support di 6.900 gitu. Jadi kalau misalkan besok INKP dan Tekimnya masih turun, teman-teman jangan dulu beli ya, karena dia masih akan lanjut turun gitu. Kita lihat yang akumulasi INKP ada CC ya 20.000 lot, YU dia jual 15.600 lot. Tapi asingnya mulai masuk guys, ada BK, AK, ZP, FS, XC juga masuk ya, LG, KK dan juga RX. XC itu ajaib sekuritas. Jadi retailnya ada yang ngikutin asing nih guys ya. Ada retail ngikutin asing. Oke guys, jadi gitu guys ya untuk konklusinya saham batubara ternyata kembali tertekan ya. Kita masih dikasih kesempatan untuk beli di area murahnya. Oke guys, silakan kalau misal teman-teman punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah support dan menonton channel IQ Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.